Selamat pagi Pak Rangga. Iya, selamat pagi Bu Sri. Iya, bagaimana kabarnya Pak Rangga pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, luar biasa. Kelihatan ini Pak Rangga memang semangatnya untuk melakukan praktik coaching dengan coachingnya sudah siap. Baik, Pak Rangga, seperti kesepakatan kita sebelumnya bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Bapak terkait praktik coaching yang akan Bapak lakukan bersama rekan guru. Iya. Nah, sebelum Bapak bersama dengan coach, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait praktik tersebut. Yang pertama, Pak, ini ada rubrik penilaian. Iya. Jadi rubrik penilaian ini saya sudah mengirimkan kepada Bapak kan. Bagaimana Pak? Apakah Bapak setuju ataukah bagaimana? Oke, kemarin saya lihat juga rubriknya ada 3 kompetensi ya Bu ya akan dinilai ya terkait dengan kompetensi coaching. Saya sepakat Bu, sepakat. Iya, baik. Terkait dengan kompetensi coaching itu ya sudah siap ya tiga kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, tetapi biasanya kan ada satu ini yang akan menjadi fokus pengembangan. Nah, kompetensi mana yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Saya suka sih Bu yang ini Bu, yang presence, hadir seutuhnya. Presence, hadir seutuhnya. Iya. Nah, baik, terkait dengan presence ini kan kehadiran penuh ya. Nah, bagaimana Pak Rangga mempersiapkan diri untuk hadir sepenuhnya dalam proses coaching tersebut? Dalam proses coaching tersebut saya biasanya saya melakukan teknik stop Bu. Teknik stop. Iya. Teknik stop, tapi itu dalam diri Pak Rangga sendiri kan? Iya, betul. Iya, betul. Terus dalam kehadiran penuh ini kan walaupun kita menggunakan teknik stop, itu tujuannya untuk apa Pak Rangga? Mungkin saya lebih ini ya Bu, ya lebih fokus untuk ke coachingnya ya, supaya saya bisa fokus dengan menggali potensi-potensi ide-ide yang ada dalam diri si coach begitu. Oke, berarti fokus ya Pak Rangga dalam kehadiran penuh ini ingin fokus. Nah, dalam alur coaching nanti kan biasanya tuh coach akan memberikan permasalahan dan kadang jangan sampai kita terbawa dengan permasalahan coach tersebut. Nah, di sini kan tentu ada pengelolaan emosi dan pikiran supaya kita tetap fokusnya terjaga. Nah, menurut Pak Rangga sendiri, bagaimana cara agar Pak Rangga bisa mengelola emosi, mengelola pikiran supaya bisa tetap fokus? Kalau saya nih Bu, yang biasa saya lakukan sebelum melakukan aktivitas, apalagi ini akan melakukan coaching, menarik nafas, deep breath ya, nafas yang dalam supaya memusatkan pikiran agar supaya fokus Bu, nantinya ketika melaksanakan praktik coaching. Oke. Menurut Bapak sendiri, kemampuan Bapak ini apakah masih tidak baik-baik saja ataukah memang harus dikembangkan? Saya kira sih sudah baik ya Bu, tapi saya pikir ya harus dikembangkan lagi terkait dengan presence ini. Oke, baik. Nah, apa yang Bapak harapkan dari proses supervisi kita hari ini dan juga proses coaching dengan coachingnya? Yang saya harapkan sih Bu, saya bisa hadir seutuhnya ya dalam praktik coaching nanti, kemudian saya bisa memusatkan perhatian saya ke coach ya. Karena kalau misalnya saya tidak memusatkan perhatian saya kepada si coach, nantinya ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, pasti akan kalang kabut Bu, ya. Jadi saya harap sih saya bisa tadi presence kemudian memusatkan perhatian kepada si coach. Iya, mudah-mudahan berhasil Pak. Oke Pak Rangga, silakan dilanjut dengan coachingnya. Saya akan memantau dari sini. Nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan kembali berdiskusi. Silakan Pak. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Sri.
sudah ada Pak Vigi ternyata. Halo Pak Vigi. Halo Pak Rangga. Ya, apa kabar Pak Vigi hari ini? Ya, seperti biasa Pak Rangga, dalam keadaan lumayan bagus. Oh ya, lumayan bagus ya. Lumayan ya Pak ya. Berarti ada kegelisahan ini Pak di hati Pak Vigi ini. Iya, makanya saya mau eh, bercakap-cakap dengan Pak Rangga agar bisa membantu saya mengatasi kegelisahan yang saya rasakan saat ini. Oke, sip. Jadi apa yang ingin Pak Vigi ceritakan nih? Ya, jadi Pak Rangga, saya ini di kelas saat saya sedang mengajar seringkali terganggu konsentrasinya karena ada anak yang seringkali mengganggu konsentrasi saya saat sedang belajar, seperti mungkin mengganggu teman atau membuat keributan, seperti itu Pak Rangga. Oh, oke. Jadi, Pak Vigi gelisah karena ada murid-muridnya yang mengganggu konsentrasi Pak Vigi ketika dalam belajar mengajar begitu, Pak? Iya, jadi Oh, sering kehilangan fokus. oke, jadi Pak Vigi kehilangan fokus. Oke, dari, apa yang telah Pak Vigi sampaikan tadi, ada yang mengganggu teman, ada yang, mungkin lari-lari, ada lagi tidak, tingkah laku dari anak-anak ini sehingga mengganggu fokus Pak Vigi, begitu? Sepertinya hanya itu ya Pak Rangga, hanya anak yang eh, bermain atau membuat keributan atau Oke. itu ya mengganggu temannya saat sedang belajar. Oke, berarti ada yang lari-lari ya, kemudian ada juga yang, mengganggu ya atau melempar barang kepada teman, rekan yang lain, ya begitu ya, Pak? Iya, seperti itu, ya betul. Oke, apa yang Pak Vigi harapkan dari, pembicaraan kita hari ini nantinya? Oke ya, jadi yang saya harapkan dari percakapan ini ya tentunya bagaimana saat di kelas saya sedang mengajar, saya bisa fokus dengan proses pembelajaran, eh, dan juga eh, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Oke. Baik, Pak Vigi inginkan Pak Vigi itu fokus ya di dalam kelas, kemudian Hmm, juga anak-anak bisa tertib, tidak mengganggu konsentrasinya Pak Vigi ketika mungkin dalam, menjelaskan materi ya begitu. iya, Oke, iya. ya, oke, baik, itu tujuan akhir ya Pak yang ingin dicapai. Nah, mmm, saat ini Pak, bagaimana penilaian Pak Vigi ya, dari mungkin skala sampai 10 penilaian Pak Vigi terkait dengan, kefokusan Pak Vigi dalam kelas itu seperti apa? Mungkin ada di skala 10 kah, anak-anak yang apa, yang memang sudah membuat Pak Vigi fokusnya kehilangan fokus itu sudah di skala 10 begitu? Eh, Kalau mau dinilai terkait fokus dalam mengajar, di angka berapa ya? Kayaknya masih di angka 6 sampai 7 begitu Pak Rangga. Oke, 6 sampai 7 ya, Pak, oke. Ya. Kemudian, apa apa yang bisa Pak Vigi lakukan untuk, meningkatkan fokus nantinya Pak Vigi dalam mengajar di dalam kelas? Yang terpikirkan saat ini mungkin saya harus mengubah cara mengajar saya atau mereview lagi perangkat ajar yang saya siapkan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, jadi, mengubah cara mengajar ya, Pak?
mengubah Iya. cara mengajar Pak Vigi, kemudian juga, melihat kembali apakah mungkin, RPP-nya Pak Vigi itu perlu direvisi atau tidak begitu? Iya iya iya. Oke, dari yang Pak Vigi lihat itu mungkin dari mengubah cara mengajar, kemudian RPP, ada lagi tidak, kekuatan yang Pak Vigi miliki untuk bagaimana cara agar supaya anak-anak ini yang tadinya mengganggu konsentrasi Pak Vigi, itu bisa Pak Vigi atasi begitu? Selain itu, kekuatannya ya, eee, apa ya, sarana prasarana mungkin di sekolah yang, eee, bisa digunakan untuk, membuat anak fokus dalam belajar. Itu, Pak. Oke, sarana prasarana ya. Apakah, anak-anak itu diajak bermain dulu begitu, Pak, sebelum masuk dalam pembelajaran atau gimana? Anak-anak diajak bermain, iya, mungkin bisa seperti itu, Pak Rangga. Oke, mungkin bisa memanfaatkan dulu prasarana di sekolah ya, sarana prasarana di Iya. sekolah, supaya anak-anak happy ya, kemudian Ya, siap betul. untuk, belajar. Oke, mmm, ada tidak strategi-strategi lain yang, Pak Vigi bisa gunakan agar supaya anak-anak itu, tidak mengganggu begitu, tidak mengganggu fokus Pak Vigi, selain tadi Ya, diajak bermain? strategi lain ya seperti tadi ya Pak Rangga yang saya katakan ya saya mengubah cara mengajar saya, kemudian juga eh, mengubah mereview perangkat ajarnya terkait langkah-langkah pembelajarannya seperti apa yang harus diubah supaya anak-anaknya bisa fokus belajar sehingga juga bisa membantu saya tidak kehilangan fokus dalam mengajar. Oke, baik, jadi itu ya ukuran keberhasilan Pak Vigi, yaitu, mereview kembali RPP-nya, kemudian juga mengubah cara mengajar Pak Vigi ya, Ya, agar supaya bisa, anak-anak itu bisa, terfokus kembali begitu dalam, pembelajaran dan juga tidak mengganggu ya, iya, iya. mengganggu fokus, Pak Vigi. Oke, Hmm. mmm kapan nih Pak kira-kira, yang, Pak Vigi akan terapkan ini, agar supaya bisa tadi, mengubah cara mengajarnya, kemudian mereview RPP, kira-kira kapan nih Pak? Oke, jadi secepatnya ya mungkin mulai besok sebentar ini pasti supaya pembelajaran besok bisa fokus anak-anak merasa nyaman ya sore ini saya akan melakukan review pada apa modul ajar saya dengan mungkin apa melakukan mempertimbangkan ya karakter mereka sehingga pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik mereka. Kemudian juga bisa melihat sebentar, saya akan melihat video-video bagaimana cara guru mengajar dengan efektif sehingga siswa-siswanya merasa nyaman belajar dan akhirnya guru bisa fokus mengajar kepada murid. Itu, Pak. Oke oke oke. Jadi Pak Vigi akan melaksanakan secepatnya, kemudian juga, melihat, referensi-referensi ya, cara mengajar guru itu seperti apa, sehingga Pak Vigi bisa mengubah cara mengajarnya. Oke, ada yang, bisa membantu Pak Vigi tidak dalam, mengubah cara mengajar Pak Vigi, kemudian juga bisa mereview kembali RPP? Oke, untuk di sekolah saya ada guru-guru yang salah satu guru yang sudah berpengalaman, apalagi karena sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, sudah
bisa punya kemampuan lah dalam membuat pembelajaran yang menarik ya, dan bisa terfokus ya gurunya. Oke, berarti di sekolah Pak Vicky sudah ada guru penggerak ya, rekan. Iya Pak. Ya. Siapa tuh Pak namanya? Ibu Lorina ya. Pak, saya mungkin bisa belajar dari dia karena dia sudah menyelesaikan ini ya, sudah ikut guru penggerak dan sudah lulus. Oke, baik. Jadi Ibu Lorina ya yang bisa membantu Pak Vicky untuk mengatasi ini. Oke, Iya. bagaimana Pak Vicky, pendapat Pak Vicky terkait dengan percakapan coaching kita kali ini? Saya akhirnya merasa senang ya Pak Rangga, karena Pak Rangga bisa membantu saya menemukan solusi terhadap kegelisahan yang saya alami selama ini. Bagaimana saya mengajar kurang fokus, kemudian anak-anaknya hanya bermain saja di kelas. Akhirnya lewat percakapan singkat ini saya bisa menemukan solusi bagaimana apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa mengajar dengan fokus dan membuat anak-anak juga tidak mengganggu temannya saat belajar, atau tadi hanya melempar teman dengan penghapus atau membuat keributan di kelas. Akhirnya ada solusi yang bisa saya temukan dengan saya bisa melakukan review perangkat ajar, mencari referensi cara mengajar guru yang baik bagaimana, kemudian juga bisa menemukan rekan sejawat yang bisa membantu saya dalam mengembangkan hal ini. Itu Pak Rangga. Oke, baik. Jadi Pak Vicky bisa menemukan potensi diri Pak Vicky kembali, kemudian bisa menemukan solusi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Vicky ya, yang itu semua muncul dari Pak Vicky sendiri. Dan dari saya kira Pak Vicky adalah guru yang hebat dan luar biasa, yang bisa kembali fokus untuk mengajar dan tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas ya. Oke, baik Pak Vicky, itu saja ya pertemuan kita di hari ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Jika ada lagi yang ingin Pak Vicky bicarakan, silakan WA ke saya ya Pak. Iya Pak Rangga, siap. Oke, siap Pak Vicky. Selamat pagi, terima kasih. Ya, selamat pagi juga Pak Rangga, terima kasih untuk bantuannya dan pencerahannya. Oke, sama-sama Pak. See you. Mic, Bu. Oke. Baik Pak Rangga, saya sudah menyaksikan dan melakukan pengamatan terhadap praktik coaching yang Bapak lakukan bersama dengan Pak Vigil ya tadi. Iya, betul Bu Sri. Baik. Menurut Pak Rangga, bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri terhadap performa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Menurut saya sih Bu, saya sudah performa saya luar biasa ya Bu. Iya, betul. Tadi, dan saya bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri si coachi, kemudian dia menemukan solusinya kembali. Tapi terkait dengan present yang kita bahas di awal tadi, saya hampir hilang tadi Bu, hampir hilang tadi. Hampir lost focus tadi. Untung saja ya saya bisa fokus kembali kepada si coach begitu. Iya. Ya, baik Pak Rangga. Saya akan mencoba menyampaikan ya hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi.
Oke, baik. Dan selebihnya nanti kalau ada yang perlu dikonfirmasi nanti kita diskusikan kembali. Oke. Ya, menurut pengamatan saya menilai tadi Pak Rangga sudah sangat bagus dalam proses coachingnya. Terlihat bahwa Bapak mempersiapkan diri secara mental sebelum sesi coaching tadi. Nah, ini menunjukkan kesiapan yang baik karena sesuai dengan tujuan Bapak bahwa Bapak ingin hadir sepenuhnya. Saya melihatnya ya Bapak siap hadir sepenuhnya menjadi partner kepada coachingnya untuk mendapatkan solusi. Dan saya juga melihat bahwa Bapak memang berusaha untuk fokus selama sesi coaching tadi. Kemudian juga dalam proses coaching itu saya juga melihat bahwa Bapak sudah mampu mengelola emosi, kemudian mengelola pikiran, sehingga yang terjadi pertanyaan berbobot itu keluar dengan sendirinya dari dalam proses coaching tadi dari Bapak sendiri. Nah, ini memang situasi yang menantang. Nah, tetapi ada beberapa hal dan selebihnya bagi saya ini sudah melebihi standar yang saya inginkan, yang saya jadikan acuan dari dari proses pengamatan coaching tadi. Nah, ada hal lain. Ini hanya sebagai masukan dari saya. Seperti yang Bapak sadari sendiri bahwa tadi beberapa kali memang terlihat Bapak itu seperti lost focus. Ya, untung saja Bapak cepat tanggap kembali, mengembalikan fokus dan sangat bagus ya karena coachingnya sendiri itu membantu untuk coach bisa tetap fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan selanjutnya. Jadi itu hanya masukan mungkin seperti yang Bapak sampaikan di awal dalam praobservasi bahwa Bapak tuh biasanya melakukan mindfulness, kemudian juga latihan pernapasan untuk bisa tetap terjaga konsentrasinya. Iya. Iya, itu masukan dari saya sedikit, Pak. Nah, dari dari diskusi kita ini, apakah Bapak masih ingin mengembangkan yang lain lagi dari keterampilan coaching ini? Tadi saya presence ya yang perlu dikembangkan. Kemudian ada lagi nih Bu, mungkin bagaimana cara saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot begitu? Oh iya. Iya. Mengajukan pertanyaan berbobot berarti Bapak harus menemukan solusi sendiri nih untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti apa rencana Bapak untuk melakukan hal tersebut, mengatasi masalah ini? Iya, mungkin untuk mengembangkan kompetensi ini saya akan berlatih lagi ya Bu untuk praktik coaching-nya supaya kompetensi-kompetensi yang saya harapkan ini bisa terpenuhi begitu Bu. Oh iya berlatih. Kalau berlatih berarti butuh partner ini. Seperti itu ya Pak? Iya Bu, saya perlu partner untuk di coaching. Iya, perlu partner untuk latihan coaching. Kira-kira menurut Bapak itu yang cocok untuk dijadikan partner coaching yang bisa membantu meningkatkan performa Bapak itu siapa? Di sekolah saya sih Bu ada pria, ada wanita, itu bisa dipilih, tapi saya memilih wanita saja karena saya sudah coaching bersama Pak Vigi tadi, jadi saya akan kembali ke sekolah dan untuk berlatih ya Iya. namanya mungkin Ibu Santi ya kayaknya bisa Oh iya iya. dijadikan Partner partner. coaching, iya baik. Iya. Itu Bapak rencananya mau melakukan latihan coaching ini kapan? Besok Bu, besok. Besok. Bagus ya, lebih cepat lebih bagus. Iya, betul. Iya, terus dalam proses coaching nanti, karena kan permasalahan Pak Rangga kan fokus. Nah, kira-kira apakah membutuhkan media, misalkan butuh media relaksasi kah atau langsung saja praktik? Mungkin saya mendengarkan musik ya Bu, musik instrumen supaya Iya lebih iya, ini, lebih rileks. rileks ya, betul. Oh iya iya, berarti sudah benar-benar siap ya? Siap Bu, siap. Iya, baik Pak Rangga, percakapan kita hari ini praobservasi, kemudian pengamatan pada saat coaching sampai pasca observasi ini akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik.
Termasuk juga iya hal-hal spesifik yang sudah Bapak sampaikan tadi dan rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan tadi. Oke, Nah, siap. iya, baik sebagai penutup ini apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita saat ini? Dari pertemuan kita ini, Bu, saya melihat ya, yang saya dapat nih dari pertemuan ini terkait dengan pembicaraan kita di awal, yaitu saya ingin mengembangkan presence ya, lebih memusatkan perhatian kepada si koci. Dari pengamatan yang Bu Sri sampaikan tadi, melihat praktik coaching yang telah saya laksanakan itu sudah baik ya Bu, tapi ada beberapa hal yang mungkin membuat saya lost contact karena mungkin lost fokus ya, lost fokus karena ada beberapa hal sehingga saya kehilangan lost fokus, tapi yang Ibu Sri sampaikan juga tadi bahwa saya bisa kembali fokus lagi kepada si coach dan luar biasa ya pertemuan di hari ini bahwa saya bisa melihat potensi diri saya dengan feedback yang disampaikan oleh Bu Sri terkait dengan kompetensi yang perlu saya kembangkan. Dan juga ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kemudian saya perlu latihan lebih intens lagi supaya kompetensi-kompetensi ini bisa saya maksimalkan dan juga bisa boleh menjadi suatu skill dalam kompetensi coaching ini. Ya, mungkin itu ya Bu. Iya, Pak Rangga, lengkap sekali ya dan sudah matang. Tinggal aksi nih. Ya, baik Pak Rangga, saya akan menunggu kabar baik selanjutnya dari Bapak. Dan jika ada hal lain yang akan kita diskusikan, silakan hubungi saya saja. Waktu dan tempatnya nanti kita kita sesuaikan dengan kesibukan kita masing-masing. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Sri untuk waktunya. Saya juga terima kasih Pak Rangga dapat pengalaman juga yang bermanfaat ini. Sampai jumpa dan selamat pagi. Oke, selamat pagi Bu. Oke.